mungkin deh untuk menindak ada baura rasa jalinan cinta. Inilah lama masa berlalu, lah hadir, lah hilang rindu. Akhirnya kita sampai juga di episode trip naik bus Sembodo yang ketiga. Gimana? Masih kuat nontonnya atau gimana lagi? Perjalanan kita lanjut lagi di episode naik bus Sembodo. Untuk episode kali ini kita bakal banyak bertemu drama sinetron yang Mimin juga sampai bingung mau ngejelasinnya kayak gimana. Yang pasti kali ini merupakan gambaran selama di perjalanan untuk trip kali ini. Video akan kita mulai dari sekitaran Muaro Sijunjung. Di sini kita mulai mengetahui aturan-aturan dari PO bus ini sampai kita harus tertahan lama di rumah makan karena adanya drama antar penumpang yang sering terjadi jika kita naik bus Minang. Sebelum nonton bisa ditekan dulu tombol subrek dan bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari IMT. Emang santai wisata kok. Ya, pantai wisata. Cuman tuh kaki-kaki yang depan lah. Ya, kayak naik kuda. Itu apanya tuh? Suspensinya itu ya. Nah, oh, kita baru. Tapi ya kotnya. Ya. Oh, Udah. enggak. Tahun ini udah habis, udah enggak lagi. Apa ya? Cuma RKJ paspor. Iya. RR semua kan. RN semua iya udah nggak ngeluarin lagi. Ada siapa? RN 285 kan? Iya, ada siapa di sana? Itu masih RN. Mulai dari sini kita akan mengarungi jalur dari Sijunjung sampai nanti kita bakalan rehat pertama di rumah makan yang letaknya juga masih di sekitaran Sijunjung. Dan mulai dari sini kita mendapatkan wejangan dari Anu. Mimin juga bingung gimana ngomongnya, tapi yang pasti kita boleh mengambil gambar sepanjang perjalanan tapi jangan duduk di depan. Aduh. Padahal kita tahu IMT setiap ngetrip pasti lompatan antar frame-nya nggak pernah jauh-jauh. Kalau kita ngambil frame dari kabin penumpang, otomatis kita hanya bisa melihat layar AVOD sepanjang perjalanan karena bus ini memang menyasar ke pasar kemewahan dan kenyamanan. Tapi gimana dengan rute sepanjang perjalanan yang akan kita lalui? Padahal di awal video kita sudah diberi izin untuk trip bareng sama bus ini. Semua kru, agen welcome banget terhadap Mania yang memberikan wawasan kepada penumpang awam yang ingin melihat bagaimana bus terbaru ini di jalan. Kita tahu sendiri bus-bus Sumbar sangat erat hubungannya dengan Mania, apalagi penumpang Sumbar yang sangat fanatik terhadap PO di Sumbar. Tapi gimana lagi? Akhirnya kita minta izin untuk duduk di depan sampai di rumah makan saja, nggak bisa sampai di tujuan. Entah memang aturan dari PO Sembodo atau hanya obrolan tidak santai dari kru bus Sembodo yang bukan dari kru bus saat bertugas di trip kali ini, tapi ikut bus kita saat ini. Jadi penjelasannya seperti ini. Bus ini memang mempunyai aturan yang sangat ketat. Bus ini sudah dilengkapi 5 CCTV bahkan lebih di setiap sudutnya untuk mengantisipasi kinerja kru selama di jalan. Dan itu aktif, dipantau langsung dari kantor pusat. Bus ini sangat anti dari namanya Sarkawi. Bahkan ketika kita duduk di depan, dikiranya kita penumpang R. Tahu R apaan? Cari sendiri ya. Jadi untuk kedepannya, untuk lompatan frame-nya jauh, mohon dimaklumi. Anda Iya. Ya dari Palembang. ya, Palembang. Wah, ini renovasi ya.
Nah, kita udah sampai di rehat pertama di rumah makan Palapa ya. Jadi daerah mana ini? Dharmasraya atau mana ini? Daerah, nanti saya tulis saja di deskripsi untuk alamatnya. Kita jam berapa ini? Jam 4 sore. Jadi kita istirahat pertama. Kalau istirahat pertama di sini memang bayar sendiri ya. Kalau makan nanti free-nya itu di Jambi, di daerah Muara Bulian, di rumah makan Soto Jakarta. Itu ada beberapa ANS. Jadi kita mau makan dulu. Kondisinya kayak gini ya. Jadi kita langsung makan dulu ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Untuk kondisi rumah makannya kayak gini. Rumah makan Palapa merupakan tempat rehat pertama kalau kalian naik bus Sembodo dari arah Minang. Di sini kalau makan bayar sendiri ya, karena free service makannya nanti ada di rehat kedua di sekitaran Muara Bulian, Jambi. Kita sebenarnya jarang makan di sini. Biasanya kalau nyampe sini cuma ngopi sama ngudut. Kalau makan juga biasanya di ruang kru. Tapi kali ini kita coba membeli makan di sini. Mimin pesen ayam bumbu rendang sama es teh manis dengan harga Rp35.000. Cuman mungkin kali ini kita lagi apes aja karena makanan dan minuman yang disajikan kurang greget. Jadinya kita nikmati saja sambil ditemani rasa asin dari semut yang gak sengaja kegigit dan keminum. Mungkin kedepannya bisa lebih diperhatikan untuk kebersihannya. Di sini kita juga tertahan lama karena adanya penumpang yang nggak mau pindah kursi. Kita sebut saja emak-emak ya. Jika teman-teman sering naik bus Minang, jangan heran jika bertemu penumpang yang naik duluan, tapi karena melihat isi bus masih banyak yang kosong dan langsung memilih kursi yang diinginkan, padahal kursi yang masih kosong tersebut sudah ada yang memesan. Kita kasih contoh saja ya, sebut saja si Mawar naik dari Lubuk Basung. Otomatis kursi bus masih banyak yang kosong, jadi si Mawar milih kursi sesuka hatinya. Nah, sampai tiba di Padang, ternyata kursi yang diduduki si Mawar sudah ada yang memesan, sebut saja si Melati. Jadinya ya bayangkan sendiri gimana chaosnya kondisi kalau keduanya nggak ada yang mengalah. Si Mawar kekeh nggak mau pindah karena alasannya dia naik lebih dulu. Sedangkan si Melati bilang, iya memang si Mawar naik duluan, tapi ini nomor kursi si Melati. Di sisi lain, penumpang lain coba memberikan pencerahan dengan melihat masing-masing tiket dan melihat nomor kursinya. Tapi si Mawar tetap kekeh, saya lebih dulu naik bus ini daripada si Melati. Akhirnya si Melati duduk di kursi yang lain meski harus menggerutu. Nanti di akhir video kita akan memberikan gambaran si Mawar. Nah, mulai dari sini kita menggambarkan perjalanan dari sini ya. Padahal keseruan naik bus Minang itu ketika lepas Dharmasraya sampai di sekitaran Muara Bungo. Tapi nggak apa-apa, mungkin kali ini kita memang disuruh menikmati ini bus dari dalam kabin penumpang. Sebenarnya kita ingin melihat bus ini ketika di jalanan dan bertemu dengan bus Minang yang lain. Biar kita bisa melihat dari sisi kenyamanan juga kecepatan dari kelas tertingginya bus Sembodo ini.
Di trip kali ini kita kurang beruntung karena bus kita belum ada pelayanan dari pramugari atau pramugara. Hal ini sudah diceritakan di episode awal ya, penyebab belum adanya pramugari atau pramugara di semua armada kelas tertinggi dari Sembodo ini. Salah satu faktornya adalah masih baru dibukanya kelas tertinggi dengan nama Super Eksekutif PO Sembodo. Untuk sementara ini memang belum semua mendapat fasilitas pramugari atau pramugara termasuk bus kita kali ini. Kemungkinan karena belum banyaknya yang mendaftar sebagai pramugari atau pramugara untuk sampai saat ini. Karena belum ada pramugari atau pramugara di trip kita kali ini, jadinya untuk bisa menikmati fasilitas selimut dan bantal, bisa diambil sendiri di kap bagasi barang bagian atas bus. Di setiap bagasi atas sudah disiapkan selimut dan bantal untuk masing-masing kursi. Kalau ada pramugarinya, biasanya yang membagikan ini adalah pramugarinya ya. Untuk sementara ini bus ini juga menggunakan sistem tektok. Jadi begitu sampai di tujuan langsung jalan putar balik lagi. Jam 6.49, jadi kita rehat untuk melipir sholat maghrib ya. Sekarang masih di daerah Kabupaten Bungo, Jambi, di daerah Talang Silungko. Jadi di sini penumpang kalau bus Sumbar wajib ya untuk berhenti sholat maghrib. Kita bisnya sendirian. Tadi udah banyak sih di masjid-masjid sebelumnya, ada SAN, ada MPM, ada ANS, kita sendiri di sini. Jadi ini di Masjid Al Mujahidin kalau nggak salah, daerah Talang Silungko. Kita sholat dulu ya. Kondisinya bulan purnama. Oke, tetap ikuti ya. Untuk waktu rehat sholat maghribnya lumayan lama dan tidak memburu waktu karena banyaknya penumpang lanjut usia. Jadinya bisa sekalian ngudut dulu di sini sambil ngeliatin bus Minang yang berseliweran menuju ke Jawa. Dan ketika sudah malam hari gini, kita bakal kesulitan untuk bisa melihat pemandangan balap untuk di trek jalanan. Untuk mengurangi kejenuhan, kita bisa mencoba avot yang terpampang jelas di tiap kursi penumpang. Avot ini berukuran 12 inch dengan teknologi touchscreen. Mungkin ini buat anak muda adalah fasilitas yang powerful, apalagi sudah dibekali puluhan film dan puluhan lagu-lagu yang lagi hangat di telinga kita. Alangkah lebih baiknya kalau kita membawa headset Bluetooth sendiri, jadi suara tidak akan mengganggu penumpang lain. Tapi untuk penumpang lansia, apakah fasilitas ini bisa dimaksimalkan yang notabene biasanya menyentuh saja takut salah? Mungkin tugas pramugari adalah membantu menjelaskan fitur-fitur seperti ini kepada setiap penumpang. Kita coba menyalakan beberapa film kali ini, banyak sekali film-film action dan petualangan di sini. Tapi awas, jangan salah pilih film yang anu ya, karena film luar biasanya banyak adegan anunya, terutama film-film bertema zombie. Ini pengalaman Mimin sendiri, nyalain film yang pembukaannya sudah anu-anuan, jadinya ya anu. Avot ini sudah mengadopsi sistem Android, jadi otomatis pasti banyak aplikasi yang sama di HP kita. Cuman sayangnya kali ini bus ini wifi-nya belum bisa dinyalakan, jadinya kita nggak bisa mengeksplor menu-menu aplikasi apa saja yang ada di Avot ini. Semoga kedepannya wifi-nya sudah bisa dipakai agar penumpang bisa nonton YouTube dan membuka channelnya IMT.
Selepas terminal Muara Bungo nggak banyak yang bisa kita perlihatkan karena sudah dipastikan kalau kita duduk di kursi nyaman auto pasti pilihan nomor 1 sudah pasti ketiduran mangap. Mau nonton film sebanyak itu juga pasti ketiduran. Jadi kita banyak tidurnya untuk trip kali ini daripada menghafal rute-rute yang dilalui bus ini. Sebenarnya banyak bertemu bus Minang yang ke arah Jawa. Kita beberapa kali diasepin bus ANS, NPM, MPM, LPG, dan lain-lain. Tapi kita memang nggak videoin karena minimnya jarak pandang ke depan. Nah, kita akhirnya sampai di rehat kedua kita ya di Soto Jakarta di daerah Muara Bulian. Jadi sudah masuk Jambi. Ini ada Kuantrans. Wah, cocok banget nih. Saya coba nih ya dari Malang ke Pekanbaru ya. Insya Allah cepatnya ini ada Sembodo yang datang duluan dari kita dan itu bis kita. Untuk servis makannya yang gratis di sini ya. Jadi nanti tiketnya kita tukerin. Untuk kondisi rumah makannya nanti kita videoin. Jadi halo pasukan Aromanum dari Muara Bulian, gimana kabarnya? Akhirnya kita lihat kedua ya, meskipun di jalan tadi anu lah. Oke, tetap ikuti gimana kelanjutannya. Kita bakal masuk dulu, mau makan dulu lah. Sekarang jam berapa sih? Setengah dua pagi. Kondisinya kita di Jambi nih teman-teman. Nah, untuk free service makannya bisa ditukarkan di sini, di rumah makan Soto Jakarta yang merupakan rehat kedua dari arah Minang. Ini rumah makan ternyata nggak cuma menyediakan menu soto, ternyata banyak variasi menu termasuk banyaknya menu masakan Padang yang sudah disiapkan untuk penumpang bus Sembodo. Selain Sembodo ada bus Lorena, bus Karina, dan Jambi Transport yang singgah di sini. Untuk menu makan di kelas tertingginya ini di budget 30.000 per orang. Ada banyak pilihan lauk dan sayur di sini. Kita coba mengambil lauk babat dan sayur kacang panjang beserta minum warna-warni yang disiapkan di meja menu. Dan ternyata kita harus merogoh kocek lagi karena air minum warna-warninya itu tidak gratis alias berbayar. Lah kok disiapin di meja menu makan penumpang Sembodo ya? Dan baru setelah selesai makan baru diantarkan air mineral yang free dari servis kali ini. Aduh, ternyata kita kena jebakan Batman. Untuk menu lauknya wajib ambil satu, dan untuk nasi dan sayur boleh ambil sekuat ususmu. Kalau lauk ambil lebih dari satu bisa dikenakan biaya tambahan. Dan selepas rehat di rumah makan Soto Jakarta, begitu bus melanjutkan perjalanan, di sini dibagikan snack ringan kepada penumpang. Isi snacknya ada beberapa cemilan ringan seperti wafer, permen, juga air minum. Diselipkan juga sikat gigi juga odolnya.
Karena kondisi di jalan yang semakin gelap, otomatis kita lanjutkan lagi mangapnya ya. Kuat kan? Kuat kan? Kuat kan? Dua anak kamu sudah ya. Jam setengah 6, jadi kita istirahat buat sholat subuh ya. Ini masih di daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi ini ada 3 sembodo kali ini. Kita lagi rehat sholat subuh di daerah Banyuasin di Masjid Syuhada. Kita mau sholat dulu ya, setengah 6 masih di Banyuasin, paling nyampe Jakarta malam ini. Kondisinya kayak gini, gelap, masih gelap. Setengah 6 di Sumatera masih gelap, kalau di Jawa udah terang. Oke, gimana tahu kelanjutannya, ikuti terus ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Sama tidur juga. Yang sembiangnya. Saya nggak tahu. Ribu bang. Kebangun gara-gara kerasa busnya lagi berhenti. Ternyata kita sudah memasuki sekitaran Terminal Betung. Kalau teringat Terminal Betung, pasti pasukan Armarem masih ingat betul dengan adegan penumpang hilang waktu kita trip naik bus ALS dari Surabaya ke Medan. Agak linglung juga jam segini masih di sekitaran Terminal Betung. Di sini bus berhenti lumayan lama, sepertinya penumpang pada kelaparan. Jadinya pedagang makanan langsung ludes diserbu para penumpang. Mulai dari sini sudah banyak terdengar dari beberapa penumpang yang juga keheranan jam segini masih di Jambi. Biasanya jam segini sudah di atas jalan tol Palembang-Lampung.
untuk trip kali ini kita lanjut lagi di episode terakhir trip naik bus Sembodo Pariaman ke Jakarta dengan kelas tertingginya. Halo teman-teman pasukan Arem-Arem Terminal, kini IMT udah ada situs donasinya loh. Buat teman-teman yang pengen ngedukung Mimin bisa langsung kunjungi situs donasi dari IMT. Di situ ada banyak beberapa pilihan buat pasukan Arem-Arem yang pengen memberikan donasinya buat IMT. Ada beberapa pilihan seperti buat beli Arem-Arem, buat beli rokok kopi, buat bayar wifi biar bisa tetap upload video di tengah kejamnya dunia YouTube. Bahkan kalian bisa mendonasikan dana kalian buat tripnya IMT ke depannya. Ada yang lebih greget lagi. Buat yang dari dulu pengen special request tapi belum keturutan sama IMT, bisa langsung kunjungi situsnya saja. Nanti kita bakal ngebawain trip ekstrim kalian dengan versi IMT. Oh iya, kita juga bakal ngasih feedback berupa merchandise buat pasukan Arem-Arem yang sudah mendonasikan dananya buat tripnya IMT. Untuk linknya ada di setiap video dan di deskripsi ya.